kita biasanya ngumpul, jadi udah 2 yang nggak ada, jadi ya sedih sih. Cuma kan untuk kebaikan anak saya ya yang di Yaman, dia harus menuntut ilmu karena memang amanahnya almarhum kan semua anak-anak itu harus mondok, harus dapat ilmu agama. Berapa lama? Bilal insya Allah 3 tahun sana. Itu mendalami tentang ajaran apa? Iya, ini kan biasa agama ya, semua bahasa Arabnya, kitab-kitabnya semua gitu. Dan yang sanad, yang kita ngambil sanadnya ya, sanadnya langsung ke Rasulullah. Makanya di sana kenapa di Tarim, karena Tarim itu kan kota Seribu Wali yang di sana, dan Rasulullah juga mendoakan, ada dalam doanya Rasulullah kota Tarim. Berarti total udah berapa hari Umi tinggalin di sini? Total itu berangkat tanggal 20 ya. Iya benar. Selesai dengan nikah, dia tanggal 20 berangkat. Udah ngechat ini belum kayak? Udah, kan kita punya grup anak-anak kan, isinya Abizar, Adiba, aku, Gila. Jadi ya dia selalu ngirim-ngirimin foto-foto gitu, ngirimin makanan, makan apa hari ini, gitu, ngirimin kamarnya gitu deh. Bisa dikatakan kayak mungkin bilang salah satu penerus UJ juga. Ya enggak lah, seperti kita apa? kan saya kan sama UJ pun juga nggak pernah memaksa anak-anak menjadi seperti kita, dan kita pun juga berdakwah ini kan sebenarnya semua orang punya tugas berdakwah. Dakwah ini kan mengajak dalam hal kebaikan. Nah, jadi ya saya membiarkan sama UJ membiarkan anak-anak saya ya mereka berproses, mengajak dengan caranya mereka mengajak hal baik ya, itu kan sudah dakwah gitu. Kalau Abi, Ini pertama kalinya ke Yaman, kayak? Enggak, udah 2 kali dia. Kalau yang pertama ketika datang ke haulnya Nabi Hud, nah dia datang tuh berziarah ke sana sama aku. Nah, terus kalau yang sekarang dia benar-benar sekolah di sana. Seperti apa sih Umi cerita-cerita dia hari-hari gitu kan? Ada nggak sih kayak ini aku kayak gini atau seperti apa Enggak sih sih, ceritanya? happy aja dia ketemu teman-temannya gitu. Kitanya kan sebenarnya khawatir ya, karena kan anak-anak saya itu termasuk almarhum itu paling nggak bisa makan pedes. Sama kayak almarhum itu, nggak bisa makan pedes sedikit tuh masih bermasalah perutnya. Ya saya orang tua pasti khawatirnya ke situ ya. Ya gimana nih makannya gitu. Pertama kirimin mie instan makannya, kedua mie instan, sampai kata Abi, lu makan mie mulu lu. Ya gitu. Ya habis karena di pondok kan masaknya pedes-pedes, jadi dia nggak bisa. Udah dia belajar gitu, dia makan terus sambil mikir. Karena kan kalau enggak kitanya juga bingung. Gitu. Ada rencana kesana nggak Umi buat nyusulin? Kalau saya pasti ada rencana ke sana pasti. Kalau dia kan nggak mungkin pulang ya, karena nggak boleh. Gitu. Jadi mungkin saya yang ke sana sekalian ziarah. Karena memang biasanya saya ada program ke sana. Karena guru saya kan di sana kan di Bapak Nur, istri Habib Umar. Biasanya saya suka datang ke sana belajar. 3 tahun kan cukup lama ya Umi. Apa sih yang dikangenin? Mungkin ada yang bisa ini kan Ataya kan anak bontot ya. Mungkin apa yang ditakutin dari Umi sendiri? Ya apa ya, ketakutannya apa ya, nggak ada sih yang ditakutinya sih, nggak ada, lebih kepada ini aja sih. Maksudnya ya kalau sakit udah disiapin obat-obatan yang biasa dia minum kalau dia punya masalah dengan perutnya gitu. Ya hanya bisa doain aja, dikasih kesabaran buat untuk ilmu ya kan gitu. Ya itu aja sih. soal ini dong Umi, soal Adiba yang sudah bisa mengeksplorasi masak apa Umi buat apa? Ya kan memang saya Suaminya. ngajarin dia. Oh. Jadi kita punya kegiatan itu kadang suka masak bareng kan. Jadi saya bilangin dia kalau jadi istri itu sebelum suami bangun, istri sudah harus bangun duluan, sudah harus nyiapin kebutuhannya, makanannya, bisa masak. Walaupun nggak harus tiap hari masak, tapi setidaknya adalah suami itu nyobain masakan istri. Tapi kan sekarang jauh nih Umi sama suami, mungkin kegiatannya mungkin apa aja selain Kalau pas lagi nggak sama suami, ke rumah. Saya suruh main ke rumah, gitu. Terus kita jalan bareng. Karena kan memang Egy sekarang lagi di Turki ya, menyiapkan pertandingan. Ada rencana program? Saya emang nggak mau nyuruh gitu. Oh, berarti Yang Umi belum terbebani, berani biarin nyuruh. aja gitu. Biarin aja semengalirnya aja. Tapi Umi bisa dikatakan Umi kan sekarang di akhir tahun sendiri gitu kan, sama Abizar Ada kemana sih? Abizar, ada Aila, nggak di rumah.
Biasa kita di rumah Barbecue aja. Seperti apa sih? Karena? Barbecue waka atau Iya, apa biasanya gimana? kita zikiran aja sih. Kita masa di rumah zikiran ya teman-teman gitu. Terus ya udah apa namanya? Ya gitu aja. Gak pernah keluar kalau tahun baru. Ada nggak sih kayak nasihat-nasihat di akhir tahun untuk anak-anak sendiri buat Pasti ada lah kebiasaan? gitu. Buat upgrade diri kan perlu ya, penting banget buat kita. Bukan hanya nasihat buat anak, buat saya juga gitu. Ya ibaratnya kayak handphone kan harus dicas ya kalau udah mati, udah lowbat. Nah, iman kita juga gitu, diri kita juga harus di-upgrade gitu. Yang biasa pelit sedekah yuk di-upgrade dong, sudah sedekahnya kencengin, yang sholatnya masih bolong-bolong yuk di-upgrade dong gitu. Sholatnya gigi bolong aja nggak enak kan gitu kan. Jadi ya nasihatnya lebih ke buat saya juga bisa mengupgrade diri, jangan gini-gini aja gitu. Tahunnya udah berganti. Bisa dikatakan untuk 2024 sudah di depan mata gitu kan. Kira-kira ada nggak sih kayak untuk kedepannya harus seperti apa, bukan untuk anak-anak itu harus bagaimana, terus mengalir gitu aja? Ya, yang penting nasihat tuh pasti ya, nasihat tetap jangan ninggalin sholat, tetap bisa bantu orang lain gitu. Cuma tujuan anak-anak ya 2024 terbangun deh, kita mulai membangun rumah yatim itu yang menjadi bukan amanah ya, tapi memang almarhum pengennya punya rumah yatim yang sampai rumah, dan kebetulan memang kodarullahnya kok pas banget gitu, ada sebelah rumah dan tanah kosong. Ya mudah-mudahan dikasih dimudahin rezekinya saya, rezekinya anak-anak, kita bisa beli tanah tersebut, bisa kita bangun. Progresnya sudah seperti apa, Umi? Oh, baru kumpul-kumpulin dulu supaya kebeli tanahnya, baru nanti dibangun. Tanahnya lumayan gede doangnya, 300. Gitu. Pengen banget nanti ya kalau saya nggak ada umur juga kuburnya di situ. Pengen banget gitu. Jadi gak usah jauh-jauh dari rumah. Deket ya, Dekat. Tapi udah ada target belum sih sampai selesainya kapan? Ya belum tahu, pengennya tahun depan tuh udah kebeli tanahnya. Tanahnya aja belum dibeli mas sebenarnya. Beli tanahnya, baru kita bangun pelan-pelan. Kemarin Itu sama katanya kan anak-anak juga ada hasil kerja mereka tuh disisihkan buat Iya. Rumah. Bener, saya bilang sama anak saya, mau Anibah, mau Abizar yang udah di dunia teh, kalau kalian dapat rezeki berapa persennya kalian sisihin deh, 2% atau berapa persen, semuanya kalian sisihin buat kita sama-sama yuk kita bangun rumah yatim ini. Ini bisa dikatakan agak sedikit berat mungkin untuk mewujudkan mimpinya, atau mungkin kayak alhamdulillahnya sekarang udah mau terlaksanakan atau seperti apa sekarang udah Ya, langsung. ya nggak berat sih sebenarnya, maksudnya saya memikirkan maksudnya ketika almarhum ngomong seperti itu, satu hari sebelum meninggal itu beliau bilang nih kamu udah harus siap dan gitu kan, terus harus dakwah, terus kalau ada rezeki kamu bangun rumah yatim gitu, karena sebentar lagi anakmu bagian dari mereka. Itu tuh hal yang berarti seperti sebuah kayak amanah, kamu harus peduli dengan anak yatim karena anakmu juga yatim. Berarti kan saya ketika itu tidak memikirkan membangun rumah yatim terlebih dahulu, tapi bagaimana saya membangun rumah saya untuk anak saya, karena mereka bagian dari yatim. Saya membangun kekuatan mental anak-anak saya dulu gitu, karena mereka bagian dari yatim gitu. Jadi saya amanahnya mungkin lebih ke didik anak-anak dengan benar dulu gitu kan, sampai akhirnya ya kita bisa mewujudkan rumah itu gitu. Maksudnya mikirnya tuh beliau sebelum meninggal aja memikirkan kalau seorang istri ditinggal suami, punya anak banyak, kalau nggak punya rumah itu gimana gitu. Nah begitu juga nanti anak yatim yang ketika bapaknya meninggal, terus ibunya punya anak yang sampai akhirnya anak yatimnya ini butuh sekolah, nggak punya tempat tinggal, kalau tinggal di saudara bisa berantem, itu bagaimana? Itu aja beliau memikirkan hal tersebut gitu. Itu ada di beliau concern banget gitu, kok bisa gitu sebelum meninggal beliau memikirkan hal ini gitu. Jadi ya udah kita berusaha, ya udah yuk bismillah gitu. Masih rindu nggak sih, Umi? Masih rindu nggak sih? Ya wajar lah kalau rindu mbak, apalagi di sosial media seliweran, muka dia muncul lagi sih, rindu lah, manusiawi masalah rindu ya kan. Umi, soal hukum suami yang mempertahankan rumah tangga sedangkan istrinya mau cerai,
Itu yang terjadi sama ujung-ujungnya ke yang lain kayaknya. sama Amar sama Ibel gimana Mu? Nah, kan udah tebak nih dia nih. Gimana Mu pandangannya di sini? Apaan maksudnya gimana? Hukum suami ingin mempertahankan rumah tangganya sedangkan istrimu cerai itu. Gini, Ada gini. Ibel sama Kita lihat dong di sisi, maksudnya gini, kita nggak bisa kita mendengar dua belah pihak ya. Karena ini kan satu rumah tangga ini kan untuk menyempurnakan agama, ibadah yang sangat panjang dan ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang hatinya selamat, satu sama lain saling menyayangi, satu sama lain saling nggak ada benci, nggak ada kesel, nggak ada kecewa dan segala macamnya. Ketika kita dalam satu rumah tangga terus tidak bisa menjalankan ibadah yang seperti itu, gitu kan? Terus solusinya berpisah, tapi walaupun gagal menjadi suami istri, tapi tidak boleh gagal menjadi orang tua, kan gitu. Tetap mereka bisa beribadah, tapi sebagai orang tua untuk anak-anak, kan gitu. Jadi kita harus lihat di sisi yang apa sih gitu, yang mungkin ya mereka yang tahu gitu. Kan kadang kita tuh cuma mikirnya kasihan ya ini sedang tersandung tapi malah dicerai, jangan mikir yang itunya dong, tapi lihat kita kan nggak tahu kehidupan mereka, kita nggak tahu yang dijalani kedua belah pihak ada apa gitu ya, yang mungkin hal ini cukup mereka yang tahu saja gitu kan, atau itu sebuah aib atau apa, kan mereka yang tahu. Makanya ya wajar kalau mungkin di satu pihak kepengen menyelesaikan hal ini dengan cara ya pasti sudah istiqoroh dan pasti sudah dapat jawaban dari Tuhan, kan gitu. Jadi kita harus bijak ya, tidak menyalahkan satu pihak saja gitu. Tapi mendengar kayak misalkan kayak tadi buat anak yatim, anak-anak seperti apa sih progres misalnya ini udah ada nih anak-anak ekspresi mungkin bahagia atau Ya mereka senang dan kebetulan kan saya sama almarhum itu dari dulu memang ada pelihara anak yatim ya, ada 10 yang kita biayain kayak di sekolahnya. Kita kepengennya mereka tuh nanti kalau udah rumah yatim ini terbangun ya mereka tinggal di situ. Aja nih ya. Umi, ini kan terkait dengan ada tentang rumah tangga nih Mi. Semisal kalau misalkan Nanti rumah tangga dulu deh. suami istri umroh bareng, tapi salah satunya kan terjadi dengan kekurian sama religius, tapi umroh bareng kan, tapi diisukan adanya keretakan rumah tangga. Mungkin Umi melihatnya seperti apa sih kalau Ya nggak apa-apa lah, di sana kan tempatnya berdoa, berdoa. Apapun yang dikerjakan kan Rasul katakan itu jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah. Nah, maka udah ibadah di sana, doa kan Allah yang maha mengabulkan hati ya. Ya nggak apa-apa lah.